Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Masjid Darul Muslim, Skakmat seputar kemaslahatan umat. Pemirsa, malam hari ini kita berkesempatan, kita punya keberuntungan bertemu langsung dan nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah di lingkungan Masjid Darul Muslimin Taman Kapuk Permai. Pastinya sudah banyak yang mengenal beliau. Beliau adalah tokoh masyarakat, banyak berkecimpung di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di seputar kompleks Taman Kapuk Permai. Langsung saja, Bapak Suyono, selamat malam. Assalamualaikum Pak Yono. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kita Wawan. mulai dengan salam skakmat dulu Pak. Ya, saya apa? Oke. 1, 2, 3 ya. Iya. 1, 2, 3. Skakmat seputar kemaslahatan umat. Ya. Seputar Ramadan dulu Pak Yono. Kemarin persiapannya gimana? Alhamdulillah, karena ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, terutama khususnya pada masyarakat Taman Kapuk Permai dan pada umumnya jamaah Darul Muslimin sangat antusias sekali dalam menyambut bulan suci, bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Alhamdulillah dari pertama kita kemarin ada kegiatan kebersihan masjid bersama masyarakat seputar dan alhamdulillah warga sangat mendukung. Kemudian konsumsi walaupun tanpa kode, begitu ada kegiatan langsung ibu-ibu pada memberikan satu konsumsinya diantarkan ke masjid dengan sukarela. Inilah dalam bentuk masyarakat Kapuk yang sangat heterogen, tapi dalam segi kegiatan demi kemaslahatan umat ini sangat kompak sekali Pak Wawan. Sesuai dengan grup WA-nya, Guyup Taman Kapuk Permai. Ya. Tapi ngomong-ngomong itu Pak, kebersihan, kemudian antusiasme warga. Saya lihat itu malam itu ada apa itu? Malam sebelum 1 Ramadan anak-anak pada di kegiatan apa sih itu Pak? Oh iya, itu pawai obor. Pawai obor. Pawai obor itu tujuannya untuk memberikan informasi pada masyarakat bahwa besok akan datang di bulan Ramadan dan awal Tarweh, itu yang dikoordinir oleh Bapak panggilannya Mas Oi. Amsori. Bapak Amsori ya. Demikian dan masyarakat juga cukup menanggapi positif dengan kegiatan itu Pak, dengan adanya pawai obor. Mungkin juga nanti ada rencana setelah menghadapi malam Nuzulul Quran ya. Ini juga akan diadakan pawai obor lagi sama akhir bulan Ramadan, insya Allah itu dalam perencanaan nanti. Jadi memang pawai obor itu sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Yono merupakan spirit, kemudian informasi kepada masyarakat semuanya bahwa kita menyambut hari suci bulan Ramadan. Kemudian di situ juga ada pesan moralnya tadi Pak ya, untuk lebih mendekatkan anak-anak kepada masjid dan untuk lebih memberikan semangat kepada anak-anak untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Iya, betul. Pak, saya kalau ngikutin Ramadan di Kapuk itu nuansa dari tahun ke tahun itu selalu berbeda. Walaupun sama-sama bulan sucinya, nuansa setiap tahun itu berbeda. Termasuk saat ini pada saat kepanitiaan dipimpin oleh Pak Yono. Saya lihat Pak Yono banyak melibatkan anak-anak muda. Itu ngapain Pak? Anak muda harus terlibat di situ. Ya, karena kita untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi selagi kita masih mampu, kita harus mempersiapkan pengkaderan dini sehingga nanti pada saatnya anak-anak sudah siap dan tinggal mengomando saja kita sebagai orang tua gitu. Dan itu sesuai dengan arahan Ketua DKM kita, sudah selayaknya kita yang tua ini mulai memberikan tongkat kepemimpinan kepada yang muda begitu. Kalau kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Luar biasa.
Jadi pemuda kapuk siap-siap mengguncang dunia ya di bawah kepemimpinan Pak Yono di bulan Ramadan ini. Kemudian satu lagi nih Pak, saya tuh melihat hal yang unik juga di kapuk ini Pak. Kalau di mungkin nggak menyebut satu nama, kadang-kadang di satu tempat gitu ya, anak-anak kecil kan banyak ya. Jadi memang anak-anak kecil di kapuk ini banyak, dan ketika melaksanakan kegiatan peribadahan, entah itu taraweh dan sebagainya, itu mereka pada ramai. Iya. Tapi saya lihat bapak-bapaknya bukan cuek, tapi tidak ada yang marah. Iya. Kemudian saya lihat juga ada istilahnya askar ya Pak ya, Iya, iya. yang menertibkan itu. Itu nggak merasa terganggu atau bagaimana, atau ada konsep khusus terkait dengan anak-anak ini Pak? Kenapa nggak ya udah gimana Pak? Iya, karena untuk masyarakat kapuk khususnya bapak-bapak ini cukup memahami keberadaan anak-anak ini adalah sebagai generasi penerus. Oh. Jadi dalam bentuk apapun sebenarnya itu kopi, fotokopi. Oh, ini adalah persiapan untuk meneruskan bapak-bapak ini yang sedang fokus untuk dalam segi ibadah. Jadi sedini mungkin anak-anak itu diperkenalkan bahwa apa namanya sholat tarweh, ya, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian apa ya, rasa peduli, rasa kerjasama dengan tim ini anak-anak juga perlu pembelajaran sedini mungkin itu. Berarti emang bener ya Pak ya? Ya namanya kalau anak-anak ya wajar agak ribut atau apa ya. Wajar. Yang nggak wajar itu kalau sudah sepuh-sepuh ada ribut itu. Iya, artinya memang ada hal yang khusus yang diberikan atensi, bahwa pengurus DKM, include di dalamnya adalah panitia Ramadan, itu memfasilitasi dan berusaha untuk mendekatkan anak-anak ke masjid. Karena pada saatnya nanti mereka lah yang akan menjadi tokoh-tokoh di lingkungan Taman Kapuk Permai, atau mungkin di tingkat Kabupaten Cirebon, atau bahkan siapa tahu nanti Presiden Indonesia dari Taman Kapuk Permai. Iya, ya, Pak, ya? itu Amin, ya rabbal harapan alamin. kita sebagai orang tua. Betul. Tapi so far nih Pak, untuk kita sudah memasuki hari yang ke-8 puasa atau malam ke-9. Apakah ada kendala atau gangguan atau bagaimana Pak? Mulai dari kegiatan awal ibadah sampai dengan nanti. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari pelaksanaan sampai hari ini, malam ke-9 ini cukup aman, baik dalam segi keamanan secara umum di masyarakat Kapuk. Alhamdulillah tidak ada gangguan. Kemudian pelaksanaan sholat tarweh dan sebagainya, karena masjid kita ini cukup luas, jadi walaupun musim hujan pun masyarakat masih tertampung di dalam masjid ini, jadi belum perlu menyiapkan tenda. Kemungkinan nanti kalau misalkan pelaksanaan sholat Aid, mungkin baru kita persiapkan untuk penambahan tenda di depan maupun di samping masjid kita ini. Rencana seperti itu. Berarti memang sudah diantisipasi dari awal Pak ya. Kemudian Pak, itu kan tadi kan yang sudah dilaksanakan, kemudian yang sedang dilaksanakan sebagai rangkaian acara di bulan suci Ramadan ini. Kalau ke depan yang mau dilaksanakan Pak, kira-kira apa aja kegiatannya itu Pak? Ke depan artinya yang sisa waktu. Betul. Waktu ini agenda-agenda acara mungkin bisa menginformasikan keluarga yang lain juga. Iya, ini kita sebagai panitia memang nanti ada rencana Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini kemungkinan nanti juga ada satu penceramah yang kita usahakan dari luar. Kita sudah koordinasi dengan Bapak Nur Wahyudin dan beliau juga sebenarnya sudah siap. Nanti untuk kepastiannya mungkin perlu pemantapan tim khusus. Nanti karena masih 10 hari atau 9 hari ke depan ya. Nanti kita mantapkan lagi untuk pelaksanaan Nuzulul Quran tersebut. Kemudian setelah Nuzulul Quran nanti di samping sebelum Nuzulul Quran juga kita ada tadarusan ini juga sudah ada yang khatam. Sudah ada yang khatam. Sudah ada yang khatam di grupnya siapa Bapak Udin ya itu. Itu nanti kita kondisikan seperti itu. Sebagai bentuk rasa syukur maksudnya gitu Pak ya. Khatam Quran. Iya betul. Nah, terkait dengan tadi Pak, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya lihat memang sih ini bicara masalah
koordinasi dan komunikasi. Hmm. Saya senang Pak lihat, bener Pak. Senang lihat karena saya lihat ketika kegiatan tadarus tuh Pak, saya lihat antara ulama, umaro, masyarakat itu bisa gini, bisa bergabung. Iya, iya. Di situ ada Pak Ku Dedi, ikut tadarusan, ikut taraweh di Iya. Masjid Darul Muslimin. Iya. Ada Pak Budi Sunarno, ketua RW yang aktif bertadarus maupun mengikuti sholat taraweh, maupun tokoh-tokoh masyarakat di RW 11 yang semuanya itu berbaur menyemarakkan Ramadan ini. Iya. Bisakah saya simpulkan berarti ini penyelenggaraan ini alhamdulillah ini terkonsolidasi dengan baik antara DKM lewat pengurus dengan pengurus RW atau RT di masing-masing. Contohnya tadi masalah konsumsi gitu ya Pak ya. Sudah terkonsolidasi dengan baik itu berarti ya Pak ya. Iya, iya. Nah, ini kalau untuk ibu-ibu yang mau ikut nyumbang konsumsi gimana Pak caranya Pak? Walaupun sudah ada jadwal ya, sudah ada jadwal. Ya ini intilah keindahan di Taman Kapuk Permai itu. Oh, keindahan ya. Satu keistimewaan lah. Jadi kadang-kadang tanpa komando itu ibu-ibu itu sudah mempunyai planning tersendiri begitu. Nanti terutama bisa dikoordinir oleh Bu Udin dan teman-teman ya. Itu biasanya mengkondisikan apa-apa yang diperlukan seperti itu. Dan selanjutnya untuk tadarusan ibu-ibu juga sampai sekarang juga masih. Ibu-ibu ada tadarus juga Pak? Hari apa biasanya Pak? Saya pikir tiap Jumat yang pasti kayaknya ya. Jumat pasti. Dia sama Ramadan ini juga mungkin ini ekstra ya Pak ya. Iya. Jadi memang luar biasa emang. Iya. Bener kata anekdot bahwa keras paling kuat di muka bumi ini adalah emak-emak. Tanpa di komando sudah bisa membantu persiapan segala sesuatunya. Dan memang di situ kita butuh peran dari beliau-beliau ya Pak ya. Iya. Betul. Termasuk nanti ketika ini kan nanti biasanya ditutup atau setelah Ramadan itu setelah Idul Fitri itu ada kegiatan halal bihalal gitu ya Pak. Iya. Itu nanti kita juga akan menyelenggarakan itu berarti Pak sebagai satu rangkaian itu. Insya Allah karena itu merupakan rasa syukur kita bahwa selama pelaksanaan puasa ini mudah-mudahan warga Taman Kapuk Permai semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan puasa tanpa ada suatu halangan suatu apapun, baik dalam bentuk psikis maupun fisik, semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, di samping rangkaian tadi saya juga lihat yang sudah konsisten dan sampai saat ini juga terus dilaksanakan, bahkan masuk ke rangkaian acara di Ramadan kuliah subuh ya Pak ya. Iya. Kuliah subuh. Itu biasanya ustadz atau pembicara yang diundang itu dari mana Pak? Ini untuk Ramadan ini ya, khusus untuk kuliah subuh memang kita usahakan dari ustadz yang di luar Kapuk Permai ya khususnya. Ini untuk satu supaya ada variasi ilmu yang akan ditransfer ke warga Taman Kapuk Permai sehingga tidak monoton gitu. Jadi yang kita dapatkan selama Ramadan ini benar-benar ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk selanjutnya seperti itu Pak. Terutama pembentukan akhlak-akhlak anak muda, kemudian meningkatkan rasa iman dan takwa pada Bapak Ibu semuanya ini memang harus perlu satu bimbingan, satu pencerahan beliau-beliau yang sudah mempunyai ilmu yang lebih daripada kita ini. Dan memang ya kalau kita ikutin ya, samping tadi yang disampaikan oleh Pak Yono, penceramah-penceramah dari luar Kapuk memang diundang untuk bisa berbagi ilmu atau thalabul ilmi. Dan di dalam Kapuk sendiri banyak ustadznya juga hebat-hebat ya. Iya. Ada Ustadz Musyafa, ada Pak Kumaini, ada Pak Rumianto, Pak Udin, yang semuanya itu Pak Nur Wahyudin, semuanya itu guyup untuk bisa untuk variasi aja kita ambil dari luar itu. Jadi konsepnya Pak Yono terutama di bulan Ramadan ini untuk menghidupkan Ramadan dan bahkan menjadikan masjid itu sebagai sentra kegiatan masyarakat gitu Pak ya. Iya.
Oke. Konsepnya sangat bagus. Di samping ada tadi pengkaderan, kemudian tadi anak-anak yang didekatkan ke masjid, juga tadi Syiar menyemarkan Islam. Ramadan. Nah, untuk mengcover itu semua, Pak, kan butuh biaya atau anggaran, Pak. Iya. Gimana itu, Pak? Untuk DKM khususnya masalah anggaran ini kita tidak ada merasa keberatan ya, karena semua itu sudah ada dalam perencanaan. Bahkan donatur ataupun yang sukarela juga banyak sekali, karena ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh makrifat. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk mendarmakan baik secara fisik maupun materi demi mendapatkan pahala di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Jadi memang semua bisa diantisipasi atau bisa diatasi karena memang komunikasi yang baik di samping antusiasme masyarakat untuk berdonasi atau bersedekah kepada masjid itu juga luar biasa. Nah, Pak Yono, kalau untuk bicara Ramadan sebagai rangkaian satu acara nih, kalau untuk ibu-ibu, apakah ada acara khusus yang untuk beliau-beliau di samping yang sudah pasti keterlibatan ibu-ibu adalah di konsumsi. Saya lihat, karena saya lihat itu ada juga adik-adik remaja-remaja putri itu juga yang aktif di dalam masjid, kemudian membantu kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau untuk ibu-ibu secara khusus, apakah ada pengajian khusus selama Ramadan ini, Pak? Ibu-ibu ada kegiatan khusus Ramadan ya, yang kalau nggak salah itu tiap Jumat siang juga ibu-ibu juga itu udah berjalan dari dulu ya. Kemudian hari-hari biasanya juga mungkin sebelum habis asar atau apa itu kadang-kadang juga masih ada yang Jumat itu ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Nah, di samping itu anak Irmas juga tahun ini ada rencana untuk memberikan satu buka yang di jalan-jalan itu. Irmas, pembagian takjil, pembagian takjil itu kita nanti ada rencana akan dikoordinir oleh Mas Fadil di seputar lingkaran Kedaung sini. Kedaung sini nanti ya estimasi kira-kira 100 bis lah mungkin, kurang lebih untuk pertama. Nanti tahap kedua mungkin bisa lebih lagi, juga tahap kedua juga sudah ada donaturnya yang siap untuk mengcover. Itulah keindahan di Kapuk seperti itu. Itulah hebatnya ketua panitia, berkomunikasi dengan masyarakat dengan apik gitu ya. Nah, keterlibatan dari semua elemen di masyarakat ini tentunya itu penting untuk bisa memeriahkan bulan Ramadan di Taman Kapuk Permai. Dan yang nggak kalah pentingnya nih Pak, nanti biasanya kalau misalkan mau lebaran gitu ya, kan mungkin ada masyarakat yang akan mudik dan lain sebagainya. Apakah itu juga menjadi agenda yang harus diantisipasi oleh panitia Ramadan misalkan nanti, supaya nanti penyelenggaraan acaranya itu tadi halal bihalal bisa ikut semua, atau bagaimana Pak, ngitung waktu atau dan sebagainya itu? Iya, ini memang kemarin juga saya sempat koordinasi sama RW kaitannya dengan karena ini masyarakat Kapuk itu kan perantau juga ya, sehingga kadang-kadang pada saat hari harinya atau 2 hari sebelumnya itu kadang-kadang masyarakat sudah sebagian ada yang mudik. Nah, ini kan perlu adanya satu keamanan yang ekstra seperti itu, karena kondisi yang ditinggal penghuninya, kadang-kadang rumah hanya dititipkan tetangga kanan kiri. Nah, untuk antisipasi itu RW memang pasti membuat tim swakarsa ya. Jadi nanti PAM swakarsa ini nanti akan dikoordinir oleh Pak RW. Ya, kita nanti juga ada satu rapat untuk menentukan berapa orang, seperti itu. Ini mungkin mendekati pertengahan bulan puasa lah nanti akan terbentuk untuk PAM swakarsanya. Seperti itu dari segi keamanan. Nah, untuk nanti persiapan rangkaian kegiatan Ramadan
nanti Pak, sampai dengan akhir itu nanti, apakah nanti juga akan tetap berkolaborasi dengan RW misalkan, kan ini nanti ini kan kadang kan RW juga membuat kegiatan halal bihalal kan gitu ya. Kemudian DKM juga saya yakin juga mungkin punya target tadi untuk membuat halal bihalal. Itu biasanya jadi satu atau rencananya jadi satu atau rencana karena itu halal bihalal ya. Jadi memang kemungkinan bisa ada khusus yang aktif di jamaah, tetapi akan lebih bagusnya kalau kita satukan antara jamaah dengan masyarakat seputar sehingga bisa memberikan satu pembinaan ya, atau bukan pembinaan, istilahnya itu education supaya di masjid nanti semakin semarak seperti itu. Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat juga ya. Oke, siap. Yang terakhir nih Pak, adakah pesan-pesan khusus Bapak Ketua untuk jamaah khususnya dan untuk masyarakat Taman Kapuk Permai secara umum? Untuk kesan khusus, karena hikmah dari puasa itu salah satunya ya rasa kepedulian kita, rasa sosial kita, kepekaan kita, bagaimana puasa itu menahan lapar sehingga kepekaan kita, oh ya, kalau ada orang yang mungkin dari segi ekonominya masih mungkin pas-pasan atau bahkan mungkin masih mencari sesuatu yang akan lebih. Lah ini kita dengan puasa ini akan memberikan satu rasa yang peka terhadap lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan puasa ini masyarakat pada umumnya ini bisa berbagi rasa dengan masyarakat di sekelilingnya. Jadi sekelilingnya aja mungkin Pak Wawan sekitarnya seperti ini, mungkin saya di sekitar saya ini. Ini kepekaan sosial ini akan nampak dengan dengan berpuasa ini. Walaupun yang lebih dari itu adalah yang kita harapkan puasa kita diterima, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utamanya. Ada yang lupa Pak? Iya. Ini nanti kan kalau puasa biasanya akhir itu kan ada pembagian zakat fitrah ya. Iya. Itu antusiasme yang berzakat itu luar biasa. Kita punya UPZ ya Pak ya. Iya. Itu konsolidasi dan koordinasi dengan UPZ untuk penerimaan dan penyaluran zakat fitrah itu apakah sudah dipersiapkan dari sekarang Pak? Iya, ini kalau UPZ ini memang Pak Nur Wahyudin ini sudah terbiasa mengelola seperti itu ya. Iya. Tapi tahun kemarin setahu saya itu ada zakat fitrah yang kalau nggak salah itu panitanya Pak Amir sama Pak Mualifin yang menerima beras atau apa. Ini harapan kita juga beliau nanti bisa berkecimpung lagi untuk masalah penerimaan zakat fitrah tadi yang berupa beras ataupun uang dari akhir Ramadan biasanya itu 1 hari sebelumnya ya, minimal sebelum sholat Id lah maksimum. Berarti sudah terkonsep bahwa itu nanti akan habis terbagi ketika sebelum sholat Id gitu ya, sehingga apa yang menjadi tujuan zakat itu bisa dilaksanakan. Tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Yono, Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah di Perumahan Taman Kapuk Permai di Masjid Darul Muslimin. Tentunya ini bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan tentunya mengharapkan feedback atau umpan balik kepada masyarakat untuk selalu menyemarakkan masjid, untuk menjadikan masjid sebagai salah satu pusat berkegiatan di masyarakat, terutama masyarakat Taman Kapuk Permai. Sebelum saya akhiri dalam kesempatan ini, terima kasih Pak Wawan yang telah punya inisiatif untuk memberikan satu pembelajaran bahwa dengan adanya teknologi ini apapun bisa kita transfer untuk menyemarakkan atau mensiarkan Islam. Ya, satu. Yang kedua, mungkin selama kepanitiaan saya kurang lebih berjalan 10 hari yang akan datang ini,
masih banyak kekurangan, masih banyak kendala, ya mohon dimaafkan karena orang tidak ada yang sempurna. Jadi kesempurnaan itu hanya milik yang kuasa. Jadi mudah-mudahan di sisa 20 hari ke depannya apa yang kurang bisa lebih dikondusifkan lagi, lebih ditingkatkan lagi, mungkin jamaah juga lebih bertambah lagi. Wah, jadi bertambah mundur bukan jangan bertambah maju ya Pak ya. harapan kita itu minimal itu tetap konsekuen selama Betul, yang insya Allah, insya Allah. seperti ini. Bahkan sampai sekarang pun anak-anak juga masih antusias untuk ikut sholat tarwih dan tadarus, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Betul. Tapi ada yang lupa loh Pak. Apa itu? Di kita itu ternyata ada bukan kompetisi ya, tapi ada penilaian, ada reward untuk anak-anak kecil yang sholat subuh, konsisten sholat subuh. Luar biasa ini ketua panitia dengan tim ini. Sampai sholat subuh anak-anak itu dicatat untuk menstimulus semangat effortnya itu ya Pak ya. Yaitu salah satu kepekaan ketua DKM kita. Wah, siapa sih Pak ketua DKM-nya Kak? Pak, kita kayaknya kalau nggak salah Pak Haji Ade Solohuddin. Jadi beliau memang banyak inisiatif untuk bagaimana untuk mencetak generasi ke depan ini bisa mandiri begitu ya. Bahkan harapan beliau itu kalau bisa itu generasi kita itu bisa sebagai konglomerat sekaligus pendakwah sekaligus untuk memajukan jamaah di Darul Muslimin ini. Itu fid dunya wal akhirat. Berarti dapat dunianya, dapat akhirnya, syukur-syukur dapat dua-duanya. Oke, Bapak Ketua Panitia, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Ini mudah-mudahan menjadi syiar yang positif ya. Amin. Sekaligus tholabul ilmi, di samping berbagi informasi. Dan tentunya kami berharap bahwa ini akan bisa didukung oleh seluruh warga Taman Kapuk Permai, khususnya seluruh kegiatan rangkaian di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa klik subscribe dan share supaya kita bisa makin maksimal untuk membahas topik-topik yang tentunya masih bicara seputar kemaslahatan umat. Baik Pak Yono, kita tutup dengan salam skakmat. Ingat nggak Pak? Skakmat. Oke, 1, 2, 3. Skakmat seputar kemaslahatan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menteri, Pak Yono, makasih banyak. Terima kasih Pak Sekjen.